Halo Fisika Mania, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hukum dua Kirchhoff yang diterapkan pada loop ganda. Ingat ya, hukum dua Kirchhoff, jumlah GGL dan jumlah perkalian arus dengan hambatan dalam suatu rangkaian tertutup dalam satu siklus itu harus sama dengan 0. Dikatakan sebagai loop ganda itu karena di sini kurva tertutupnya sebanyak 2. Diisi baterai, kemudian hambatan, ada baterai, ada hambatan, ada baterai, ada hambatan. Persoalan yang sering muncul dalam loop ganda ini, kita akan ditanya berapa arus pada masing-masing cabang. Dari arus mungkin nanti berkembang ke arah pertanyaan beda potensial. Nah, cara mencari arus cabangnya, kita umpamakan dulu arah arusnya kemana. Perumpamaan arah arus itu sembarang, terserah mau kemana. Misalnya di titik cabang A, ini titik cabang B ya. Jadi loop ganda itu selalu mempunyai dua titik cabang. Pertigaan atau bahasa Jawanya itu pertelon ya, pertigaan. Jadi misalkan saya umpamakan arus itu dari sini. Nah, dari A ke B untuk setiap cabang boleh seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Wah, I1 saya nggak suka ke bawah menuju A, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Perumpamaan arah arus sembarang, terserah. Yang salah itu kalau tidak mengumpamakan. Jadi umpamakan kemana. Nah, terus kemudian kita buat arah loop dulu. Misalnya kotak yang kiri ini arah loopnya adalah gini, searah putaran jarum jam. Ya, searah putaran jarum jam. Nah, sedangkan yang kanan juga kita buat searah putaran jarum jam. Nah, memang berlawanan tidak boleh. Ya boleh aja, terserah. Bebas menentukan arah loop itu, terserah. Mau searah putaran jarum jam boleh, berlawanan juga boleh. Ini adalah loop yang pertama, ini loop yang kedua. Nah, kalau kita menjumpai loop ganda seperti ini, berarti kita harus bikin persamaan-persamaan untuk menentukan nilai I1, I2, I3. Jadi kita lihat dulu hukum Kirchhoff di titik A ya. Di titik A akan berlaku hukum 1 Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk ke titik A harus sama dengan yang keluar. Yang masuk itu tidak ada di titik A. Semua keluar. Jadi kalau gitu I1 plus I2 plus I3. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 1. Nah, ini ada 3 variabel. Kalau ada 3 variabel tentu harus ada 3 persamaan. Nah, 2 persamaan yang lain itu diperoleh dari loop 1 dan loop 2 ini. Jadi kalau kita andaikan melihat loop 1, makanya kotak 1 aja yang diperhatikan. Nah, sedangkan yang ini pura-puranya hilang, pura-puranya dihapus gitu ya. Jadi hanya kotak yang sebelah kiri aja yang kita lihat. Jadi kita ngeloop dulu, loop 1 akan berlaku hukum 2 Kirchhoff sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Kita mulai ngeloop misalnya dari sini, dari titik A balik lagi ke A ya. Jadi sini seret, nah itu ketemu plus 6 kan. Terus kemudian di situ min 4. Nah, sudah GGL-nya cuma 2. Kalau kita ikuti arah loopnya, lihat. Ternyata I2 sama arah dengan loop kita. Jadi I2 itu positif, sedangkan I1-nya negatif karena berlawanan dengan arah loop. Jadi min I1 dikalikan R yang dilewati itu 2, terus kemudian plus I2 dikalikan dengan R yang dilewati adalah 3, lalu sama dengan 0. Jadi kalau gitu akan dapat persamaan min 2I1 plus 3I2 sama dengan, ini kan 2 dipindah ke ruas kanan jadi min 2. Saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Sekarang kita perhatikan loop yang kedua. Loop yang kedua. Berlaku hukum Kirchhoff sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Jadi kalau kita melihat loop 2, hanya kotak yang sebelah kanan aja yang diperhatikan, yang ini pura-puranya hilang ya, pura-puranya hilang. Hanya ini aja. Nih, kotak yang sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat sigma E-nya berapa? Mulai dari A balik lagi ke A ya. Jadi seret plus 12, terus kemudian seret min 6. Nah, GGL-nya cuma 2. Terus kalau kita ikuti arah loop, ternyata yang nabrak arah loop itu I2, nanti negatif. Nah, I3 sama arah berarti positif. Jadi kalau begitu nanti berlaku bahwa seret min I2 dikalikan dengan R-nya itu 3. Terus kemudian I3 positif.
karena sesuai dengan arah loop dikalikan dengan hambatan yang dilewati 6, lalu sama dengan 0. Jadi kalau begitu saya dapatkan min 3i2 plus 6i3 sama dengan, ini saya pindah ke ruas kanan, 6 jadinya min 6, persamaan 3. Sekarang komplit saya sudah mendapatkan 3 persamaan, tinggal Anda keterampilan substitusi eliminasi bagaimana. Kalau pakar eliminasi substitusi ya tidak ada masalah ini. Nah, ini 3 persamaan sudah saya kumpulkan. Yang kita perlu tadi yaitu persamaan 1, 2, dan 3. Sekarang saya akan mencoba menjumlahkan persamaan 2 dan 3. Jadi persamaan 2 dan 3 itu saya jumlahkan, artinya ruas kiri tambah ruas kiri, ruas kanan ditambah ruas kanan. Kalau ruas kiri tambah ruas kiri ini habis, berarti tinggal min 2i1 plus 6i3 itu sama dengan min 8. Ini saya sebut persamaan yang keempat. Saya selanjutnya bisa merubah persamaan 1 itu saya tulis gini, i2 sama dengan minusnya i1 ditambah dengan i3. Boleh kan seperti itu ya? i2 minusnya i1 plus i3. Ini hanya pindah ruas saja kan. Nah, sekarang persamaan 1 ini saya masukkan ke persamaan yang kedua. Jadi kalau 1 saya masukkan persamaan 2 akan diperoleh apa? Min 2i1 plus 3i2. Nah, berarti ini berapa? 3i2 tapi i2-nya minus. Jadi kalau gitu ini min 3. Nah, terus saya kalikan i1 plus i3. Jadi ini dimasukkan ke sini. Nah, ini akan sama dengan berapa? Min 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini min 2i1, min 3i1 berarti kan min 5i1. Kemudian di sini min 3i3 sama dengan min 2. Nah, ini dapat persamaan 5. Dari persamaan 4 dan 5, sekarang kita bisa mengeliminasi atau substitusi untuk memperoleh hasil I1 dan I3. Kalau saya caranya ya dieliminasi aja. Persamaan 5, ini saya kalikan dengan 2. Kalau saya kalikan 2, persamaan 5 ini jadi berapa? Berarti min 10 kali I1 min 6I3 sama dengan min 4, seperti itu. Nah, dari sini saya bisa saya sebut persamaan 6 misalkan. Nah, ini persamaan 4 dengan 6 itu bisa dieliminasi. Jadi 4 saya jumlahkan dengan 6. Berarti 4 jumlah 6, ini kalau saya jumlahkan berapa ya ini? Plus 6i3 min 6i3. Entek, habis ini ya, habis. Jadi tinggal berapa? Min 12i1. Ini saya jumlahkan ya. Ini saya jumlahkan habis. Nah, yang sebelah kanan berarti kan min 8 ditambah min 4. Itu min 12. Jadi I1-nya dapat 1 ampere. Nah, akhirnya kita mendapatkan nilai arus I1 1 ampere. Nah, arus I1 sebesar 1 ampere itu akan saya masukkan ke persamaan 6 untuk mendapatkan hasil I3. Jadi perhatikan persamaan 6 itu berarti min 10, I1-nya itu sudah ketemu 1 ampere, kemudian min 6I3 sama dengan min 4 ya. Jadi kalau gitu ini min 10, saya pindah ke sana, min 6I3 sama dengan, berarti ini 6, berarti I3 dapatnya adalah min 1 ampere. Tanda min itu menunjukkan bahwa arusnya bukan dari A ke B arahnya, tetapi B ke A. Nilainya 1 ampere. Tapi arahnya dari B ke A, karena ini negatif. Jadi arah negatif itu menunjukkan arah arus yang terbalik saja. Selanjutnya untuk mencari I2, ya kita pakai persamaan pertama boleh ya. Jadi I2, persamaan yang pertama, I2 itu kan ini, minus I1 ditambah I3. Padahal I1-nya kan sudah ketemu 1 ampere. Ditambah dengan I3. I3-nya tadi min 1. Dan ditambah min 1 gini ya. Jadi kalau gitu ya 0 ini hasilnya. Jadi tidak ada arus yang mengalir dalam hambatan 3 ohm. Jadi dimungkinkan seperti itu. Walaupun ini rangkaian tertutup. Karena rangkaian tertutup definisinya kan rangkaian yang memungkinkan adanya arus mengalir. Bukan berarti arusnya harus selalu ada, enggak. Bisa aja bernilai 0. Kalau kita melakukan perhitungan pada loop ganda dengan menggunakan
cara ngelup tadi, tentu saja itu sangat membosankan. Caranya panjang banget, sama sekali tidak efektif kalau kita ikut ujian masuk PTN menggunakan cara itu, ya kurang tepat ya. Oleh sebab itu saya ajari bagaimana cara cepat mencari arus cabang pada loop ganda. Jadi tanpa ngelup. Caranya adalah sebagai berikut. Kita harus menentukan dulu tegangan titik cabang. Berapa beda potensial atau tegangan antara titik A dan B. Kalau sudah ketemu tegangan titik A dan B sebagai titik cabang ini ya, maka otomatis arus cabang itu bisa mudah dihitung. Kita gunakan rumus I cabang itu adalah VAB. VAB itu tegangan pada titik cabang dikurangi semua GGL di cabang dibagi dengan jumlah R cabangnya berapa. Nah, sekarang kalau kita menggunakan rumus itu wajib nanti arus mengalir dari A ke B semuanya. Jadi walaupun Anda tidak mengumpamakan arah arus selalu dari A ke B karena kita menghitung tegangan VAB nanti. Nah, cara menghitung tegangan VAB kita paralel dulu. Ya. Ini kita paralel dulu hambatannya, bukan GGL-nya. Masih ingat dulu ya pelajaran waktu saya ajari GGL pengganti dari baterai atau aki. Mirip seperti itu ya. Jadi ini kalau kita lihat cabang 1 hambatannya 2, cabang 2 itu 3, cabang 3 itu 6. Jadi kalau kita memparalelnya gampang sekali. Jadi 1/RP sama dengan 1/, ya, cabang 1, 2 hambatannya, cabang 2 itu 3, terus cabang yang ketiga itu 6. Nah, seperti itu, samakan penyebutnya 6, 3, 2, 1, maka RP-nya ini adalah dapat 1 ohm. Nah, tegangan titik cabang dulu sudah pernah saya ajari di video saya sebelumnya bahwa kita bisa memakai RP sigma E per R. Ini seperti mencari GGL baterai pengganti dulu ya. Nah, RP-nya adalah 1, terus kemudian E pada cabang 1, perhatikan jalan dari A ke B. Ini ketemu kutub positif dulu, 4, dibagi dengan R cabang 1, yaitu 2. Terus yang ini berarti plus yang cabang kedua, 6. Di cabang kedua ini ketemu GGL 6, positif ya. Terus dibagi dengan R cabangnya 3. Sedangkan cabang yang ketiga, lihat ini ketemu plus 12. Dibagi dengan R cabangnya yaitu 6. Jadi kalau begitu 2 ditambah 2 tambah 2 dapatnya 6. Nah ini sudah ketemu tegangan titik cabang antara titik A dan B. Baru kita hitung, kalau kita menghitung I1 ya VAB-nya yang kita dapat dikurangi dengan semua GGL cabang di cabang 1 dibagi dengan semua R cabang di cabang 1. Jadi kalau gitu VAB-nya itu 6 dikurangi GGL di situ. Kita jalan dari A ke B. Ini kan positif 4. Jadi ditulis 4 dibagi dengan sigma R cabang 1 itu adalah 2. Jadi kalau begitu ini 2 dibagi 2 1 ampere. Sama hasilnya dengan tadi ya. Terus kemudian kalau I2 berarti VAB dikurangi dengan GGL cabang yang kedua dibagi jumlah R cabang yang kedua. Jadi kalau gitu 6 tetap dikurangi. Nah, perhatikan kita jalan dari A ke B. Nah, ini ketemu 6 dibagi dengan R cabangnya 3. 0 bagi 3, 0. Nah, gampang banget ya. Kalau mencari I3 bagaimana caranya? I3 berarti ya tetap aja VAB tegangan pada titik cabang dikurangi jumlah GGL cabang pada cabang 3 dibagi dengan sigma R pada cabang 3. Jadi kalau begitu, ini jika dihitung VAB-nya tadi 6, dikurangi dengan jumlah GGL pada cabang 3 itu adalah 12, dibagi sigma R-nya, cabang 3 cuma 6. Jadi kalau begitu ini, min 6 dibagi 6 berarti min 1 ampere. Nah, tanda min ini menunjukkan bahwa arah arusnya terbalik. Jadi bukan dari A ke B, tapi B ke A. Contoh lagi ini nomor yang kedua. Jadi ini ada 3 baterai ya, dipasang seperti itu. Hambatan dalam tidak diabaikan, ada hambatan dalamnya. Yang ditanyakan adalah arus pada masing-masing cabang untuk rangkaian loop ganda ini. Saya ulangi bagaimana cara menyelesaikan hitung arus dengan menggunakan cara cepat tadi.
Nah, kita temukan dulu titik cabangnya. Titik cabang yang kiri saya namakan titik cabang A, yang kanan B ya. Boleh juga terserah mau menamakan apa. Nah, titik cabang itu adalah pertigaannya itu. Masih ada dua titik cabang untuk loop ganda itu. Nah, sekarang kita harus mencari tegangan titik cabang dulu. Caranya kita harus tahu paralelnya hambatan ini berapa dulu masing-masing cabang. Di cabang 1 ada 6, cabang 2 itu ada 1 tambah 5 juga 6, cabang 3 1 tambah 1 ditambah 4 berarti 6 ya. Jadi kalau begitu paralelnya adalah gini, 1 RP sama dengan 1/6, 1/6, 1/6. Berarti RP-nya 6/3, 2 ohm dapatnya. Selanjutnya kita menghitung berapa tegangan titik cabang VAB. Nah, VAB-nya itu bisa kita hitung pakai rumus RP dikalikan dengan sigma E per R. RP-nya adalah 2. Kita lewat cabang 1 dulu ya. Nah, ini berjalan dari A ke B, GGL tidak ada, berarti 0. R-nya 2 ditambah 4 berarti 6. Nah, terus mudah lewat cabang 2, seret. Nah, ini ketemu plus 6 di situ ya. Sedangkan R cabang yang kedua itu 6. Jadi 5 tambah 1. Kemudian yang ini perhatikan, min 5 volt plus 11. Berarti min 5 plus 11. Jadinya berapa itu? Plus 6. Ya kan? Dibagi dengan R total di cabang 3. 1 tambah 4 tambah 1 itu 6. Jadi kalau begitu, ini 0, 1, 1, 2 kali 2. Berarti dapatnya adalah 4 volt. Nah, itu nilai dari tegangan titik cabang. Kalau ini sudah ketemu ya gampang lah. Kalau kita mau mencari I1 berapa, ya VAB dikurangi dengan semua GGL cabang 1 dibagi dengan sigma R cabang 1. Jadi VAB-nya 4, GGL di cabang 1 itu tidak ada, 0. Dibagi sigma R cabang 1 itu adalah 6. Jadi dapatnya di sini adalah 2/3 ampere. Tanda plus menunjukkan arus sudah benar dari A ke B. Kemudian I2 berarti VAB, lalu Anda kurangi sigma E2 dibagi dengan sigma R cabang yang kedua. VAB-nya 4 dikurangi, GGL-nya di situ adalah 6 dibagi dengan R cabangnya 1 tambah 5, 6. Berarti, nah ini dapatnya adalah min 2/6, berarti min 1/3 ampere. Tanda min menunjukkan arus bukan A ke B, tapi B ke A. Nah, terus kemudian kalau I3-nya VAB dikurangi GGL cabang di cabang 3 dibagi dengan sigma R cabang 3. Nah, jadi kalau kita masukkan ini 4, GGL cabang 3 tadi min 5 plus 11. Nah, ini totalnya kan jadi 6 ya. Jadi dikurangi 6 dibagi dengan semua R pada cabang 3 dijumlah 1, 4, 1, 6. Jadi kalau gini hasilnya kan sama dengan yang atas. Berarti min 1/3 ampere. Tanda min menunjukkan bahwa arah arus terbalik. Jadi kalau tanya arah arus, I3 itu B ke A, bukan A ke B. Tapi nilainya ya 1/3. Untuk mengetahui hasil perhitungan ini benar atau salah, kontrolnya adalah semua ini dijumlahkan. Kalau saya jumlahkan, ketemu berapa? Ya harus ketemu 0. Coba jumlahkan. Ini min 2/3 tambah 2/3 kan 0. Kalau tidak 0 jumlahnya, berarti ada yang salah perhitungannya. Jadi seperti itu cara menyelesaikan dengan cepat arus cabang pada loop ganda. Saya beri contoh untuk soal yang ketiga ini ya. Berapa nilai arus pada masing-masing cabang? Jadi kalau kita menggunakan cara cepat, sekali lagi kita harus menentukan titik cabangnya dulu. Ini titik cabang yang pertama, ini yang kedua, saya namai A dan B. Nah, kalau sudah dinamai seperti itu, kita nanti mencari apa? Tegangan titik cabang dulu untuk mencari arus cabang. Nah, arah arus selalu dari A ke B kalau kita menggunakan cara cepat yang sudah saya ajarkan tadi. Nah, kalau kita mau mencari tegangan titik cabang, hati-hati loh ini. Pada cabang 1, R-nya tidak ada. Cabang 2, 3 ohm. Cabang yang ketiga, 6 ohm. Kalau Anda memaksa, memparalel, berarti ini kan nggak ada yang ini. 0 gitu ya. Jadi ini 1/3 ya. Yang terakhir itu 6 batanya. Nah ini kan 1/0, jadinya tak hingga.
alias kita tidak bisa menghitung RP-nya. Ya bisa aja dihitung secara matematis, kalau ini tak hingga berarti RP-nya 0, nanti tegangannya kan selalu 0 jadinya. Tidak peduli ini hambatannya berapa kan gitu, itu artinya error. Jadi kalau RP-nya tidak bisa dihitung, error, maka kita tidak menghitung pakai RP. Jadi menghitung VAB-nya pakai rumus umum, VAB sigma E plus sigma IR. Ini adalah rangkaian yang ada jalan tolnya. Saya lewat sini. Nah, salah situ. Jadi menghitung tegangan 2 titik itu boleh lewat manapun, hasilnya sama. Kenapa saya lewat yang atas? Itu karena jalan tol ya. Nah, jalan tol itu artinya apa? Jalan tanpa hambatan. Jadi kalau begitu sigma I-nya dihitung dulu. Ini ketemu kutub positif 24. Lah I-nya memang ada ini, tapi R-nya kan nggak ada. Jadi I-nya nggak tahu kali 0, R-nya nggak ada. Jadi langsung ketemu tegangannya yaitu 24 volt, malah lebih cepat ya menghitung VAB kalau ada jalan tolnya. Nah sekarang untuk menghitung I1 ya pakai rumus tadi, yaitu tegangan titik cabang dikurangi jumlah GGL di cabang. Nah ini karena I1 berarti GGL cabang 1 dijumlahkan terus R cabang 1 dijumlahkan. Jadi ini 24, GGL cabang 1 itu 24 dibagi dengan jumlah R pada cabang 1 tidak ada, 0. Berarti 0 per 0. Nah, 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Jadi Anda jangan pakai 0 per 0. Nah, ini tidak terdefinisi. Nggak boleh. Jadi kalau begitu I1 jangan dihitung dulu. Yang dihitung adalah I2. Jadi VAB dikurangi jumlah GGL pada cabang 2 dibagi jumlah R pada cabang 2. Jadi 24 dikurangi dengan, hati-hati kita jalan dari A ke B ketemu kutub negatif. Dikurangi min 3 di situ. Dibagi jumlah R-nya itu adalah 3. Jadi kalau begitu dapatnya adalah 27 dibagi 3. Berarti dapatnya 9 ampere. Nah, terus kemudian kalau kita mencari I3, berarti kan VAB dikurangi apa? GGL pada cabang 3 dibagi jumlah R pada cabang 3. VAB 24 dikurangi GGL cabang 3 itu adalah 12. Jadi dikurangi 12 dibagi R-nya di situ adalah 6. Jadi kalau begitu ini 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2 ampere. So simple, very easy. Nah, sekarang kalau mencari I1-nya bagaimana? Ini tadi kan nggak bisa, error kan? Jadi kalau begitu kita jumlahkan aja berdasarkan hukum Kirchhoff. Ini kalau kita jumlahkan, kita lihat titik A ya. Jumlah arus yang masuk ke titik cabang harus sama dengan yang keluar. Yang masuk kan nggak ada, 0. Yang keluar semua dijumlahkan. Jadi akhirnya kita dapatkan persamaan I1 plus I2 plus I3 itu 0. Nah baru kita masukkan ini untuk mencari I1. Jadi I1 ya, terus kemudian plus I2 itu 9, I3-nya adalah 2 sama dengan 0. Berarti I1-nya di sini adalah min 11 ampere. Nah tanda min ini menunjukkan bahwa arus yang lewat 24 volt itu bukan dari A ke B, tapi B ke A.